Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Adristia Aunur Rahim dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dengan NPM 231063105089. Di sini saya akan membahas materi geometri mengenai lingkaran. Materi yang akan dibahas, pertama, pengertian lingkaran, kedua, unsur-unsur lingkaran, ketiga, keliling dan luas lingkaran, keempat, daerah lingkaran, kelima, persamaan lingkaran, keenam, kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran, materi ketujuh, yang terakhir, persamaan garis singgung lingkaran. Materi pertama, pengertian lingkaran. Lingkaran ialah lengkungan tertutup sederhana yang setiap titik pada lengkungannya mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik. Suatu titik tersebut ialah titik pusat lingkaran. Misalkan saya mempunyai sebuah lingkaran dengan titik pusat dan titik pada lingkaran. Apabila titik pada lingkaran dihubungkan ke titik pusat, maka akan terbentuk sebuah garis seperti ini. Garis yang berwarna hijau, kuning, biru tua, dan ungu itu memiliki panjang yang sama. Maka dapat dikatakan bahwa jarak dari titik pada lingkaran ke titik pusat lingkaran itu sama, dimanapun letak titik pada lingkarannya. Selanjutnya materi kedua yaitu unsur-unsur lingkaran. Pertama ada titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Titik pusat lingkaran biasa dilambangkan dengan huruf O atau huruf P. Huruf O menyatakan titik pusat lingkaran yang berada di titik 0,0, sedangkan huruf P menyatakan titik pusat lingkaran yang berada di titik tertentu selain titik 0,0. Unsur yang kedua, diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dengan melalui titik pusat lingkaran. Diameter dilambangkan dengan huruf D. Berikut ada sebuah lingkaran dengan titik pusat dan titik pada lingkaran. Jika dihubungkan titik dari ujung ke ujung, maka akan terbentuk sebuah garis yang berwarna hitam, yang dimana itu merupakan diameternya. Diameter berkaitan dengan konstanta lingkaran pi, di mana pi bernilai sekitar 3,14. Unsur yang ketiga, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran ialah jarak dari titik yang terletak pada lingkaran ke titik pusat lingkaran. Jari-jari lingkaran dilambangkan dengan huruf R. Misalkan ada sebuah lingkaran dengan titik pusat dan satu titik pada lingkaran. Jika titik pusat dihubungkan ke titik pada lingkaran, maka akan terbentuk sebuah garis berwarna hijau yang dimana itu merupakan jari-jarinya. Jari-jari berasal dari kata radius, makanya disingkat jadi R, di mana jari-jari itu merupakan setengah dari diameternya. Unsur yang keempat adalah busur lingkaran. Busur lingkaran ialah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Contohnya seperti ini, ada lingkaran dengan dua titik pada lingkaran, maka dua titik pada lingkaran ini akan dihubungkan dengan garis lengkung seperti ini. Unsur yang kelima adalah tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran ialah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Contohnya seperti ini, ada dua titik pada lingkaran lalu dihubungkan dengan garis lurus dari titik satu ke titik kedua. Seperti itu. Jadi perbedaan antara busur lingkaran dengan tali busur lingkaran ialah jika busur lingkaran dia merupakan sisi lengkung atau garis lengkung, sedangkan tali busur berupa garis lurus. Unsur keenam yaitu apotema. Apotema ialah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada tali busur, di mana apotema bersifat tegak lurus dengan tali busur. Contohnya seperti ini, misalkan ada sebuah lingkaran dengan titik pusat dan dua titik pada lingkaran. Dua titik pada lingkaran ini dihubungkan sehingga terbentuk tali busur,
Nah, lalu dari titik pusat ditarik sebuah garis hingga ke tali busur sehingga terbentuk garis yang tegak lurus seperti ini. Jadi apotema merupakan garis yang dimulai dari titik pusat lingkaran menuju titik tengah dari tali busur. Masuk materi ketiga yaitu keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang sisi lengkung dari lingkaran. Misalkan ada sebuah lingkaran berwarna kuning di samping kanan ini. Keliling lingkaran adalah panjang sisi yang berwarna biru tua ini. Keliling dilambangkan dengan huruf K, di mana rumus keliling adalah K sama dengan Pi kali D sama dengan 2 dikali Pi dikali R, di mana K adalah keliling dari lingkaran, Pi adalah konstanta lingkaran yang bernilai sekitar 3,14, D adalah diameter, dan R adalah jari-jari lingkaran. Setelah keliling lingkaran, ada luas lingkaran. Luas lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh sisi lengkung lingkaran. Luas dilambangkan dengan huruf L. Misalkan ada sebuah lingkaran di sebelah kanan ini yang berwarna kuning dengan sisinya berwarna biru tua. Maka luasnya adalah daerah yang di dalam sisi lengkung tersebut, yaitu yang berwarna hijau. Luas lingkaran dirumuskan dengan L sama dengan Pi R kuadrat. Masuk materi keempat yaitu daerah lingkaran. Yang pertama ada busur. Busur lingkaran dapat dihitung dengan rumus B sama dengan alfa per 360 derajat dikali K. Contoh dari gambarnya ada seperti ini. Jadi busur merupakan porsi atau bagian tertentu dari keliling lingkaran. Daerah yang kedua yaitu juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah busur dan dua jari-jari lingkaran. Juring lingkaran dapat dihitung dengan rumus J sama dengan alfa per 360 derajat dikali L, di mana J adalah luas dari juring, alfa adalah sudut pusat juring, dan L adalah luas dari lingkaran. Misalkan ada sebuah lingkaran di samping sini yang berwarna kuning, lalu ada bagian yang berwarna putih atau yang sekarang jadi berwarna pink, maka bagian yang berwarna pink tersebut adalah luas dari juringnya. Daerah yang ketiga yaitu tembereng. Tembereng lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busur. Tembereng dapat dihitung dengan rumus T sama dengan J dikurangi L segitiga, di mana T adalah tembereng, J adalah juring, L segitiga adalah luas segitiga. Contoh dari tembereng adalah seperti gambar di samping kiri ini. Ada sebuah lingkaran berwarna kuning dengan ada bagian seperempat dari lingkarannya yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu segitiga dan bagian yang berwarna pink. Bagian yang berwarna pink itu merupakan tembereng dari lingkaran, dimana kalau tembereng tersebut dijumlahkan dengan segitiga, daerah dari segitiganya, maka akan terbentuk sebuah juring. Jika kita ingin mencari temberengnya, maka tinggal kurangi daerah keseluruhan dari juring dikurangi dengan luas dari segitiganya. Masuk ke materi 5 yaitu persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran dirumuskan sebagai berikut. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan A, B adalah koordinat titik pusat dan R adalah jari-jari lingkaran. Persamaan lingkaran didapat dari rumus jarak dan teorema Pythagoras. Misalkan ada sebuah lingkaran di dalam koordinat kartesius. Lalu diberi titik pusat dan titik pada lingkaran dengan titik pusatnya P, A, B dan titik pada lingkarannya R, X, Y. Lalu dihubungkan garis dari titik pusat ke titik pada lingkaran sehingga terbentuk ruas garis PR yang merupakan jari-jari dari lingkaran. Selanjutnya akan dibuat titik bantu Q yang berkoordinat X, B. Lalu akan dihubungkan sehingga terbentuk sebuah segitiga PQR. Setelah ini kita akan menghitung jarak P ke Q dan Q ke R.
Jarak P ke Q yaitu mutlak X dikurangi A, sedangkan jarak Q ke R adalah Y mutlak Y dikurangi B. Karena terbentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Jadi, dari gambar di samping diperoleh mutlak PQ kuadrat ditambah mutlak QR kuadrat sama dengan mutlak PR kuadrat. Di mana mutlak di sini menunjukkan jarak dari sebuah garis. Jarak dari P ke Q yaitu mutlak X min A dikuadratkan ditambah jarak Q ke R yaitu Y mutlak Y min B dikuadratkan sama dengan jarak P ke R yaitu jari-jari mutlak R dikuadratkan. Dengan properti nilai mutlak maka kurungnya bisa hilang atau menjadi kurung biasa sehingga persamaan yang dapat adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga kita dapatkan persamaan lingkaran seperti di awal tadi. Selanjutnya materi ke-6 yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Misalnya ada sebuah lingkaran yang berwarna hijau ini, lalu ada titik-titik yang berwarna hijau muda, hijau, dan biru tua. Dari titik-titik tersebut dapat dikatakan bahwa titik hijau muda berada di dalam lingkaran, titik yang hijau berada di sisi lingkaran, sedangkan titik yang berwarna biru tua berada di luar lingkaran. Dari sini dapat dikatakan bahwa kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3, yaitu titik di dalam lingkaran, atau titik pada lingkaran, dan satu lagi titik di luar lingkaran. Untuk menguji di mana kedudukan titik-titik terhadap lingkaran, bisa digunakan persamaan lingkaran, di mana untuk yang titik di dalam lingkaran menggunakan pertidaksamaan X min A dikuadrat ditambah Y min B dikuadrat kurang dari R kuadrat. Sedangkan untuk titik pada lingkaran menggunakan persamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan untuk titik di luar lingkaran menggunakan pertidaksamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat lebih dari R kuadrat. Jadi sebenarnya untuk mengecek kedudukan titik-titik terhadap lingkaran, kita hanya mencari jarak sebuah titik terhadap titik pusatnya. Jika dia bernilai kurang dari jari-jari, maka dia berada di dalam lingkaran. Jika jarak titik pusat ke suatu titiknya sama dengan jari-jarinya, maka dia berada pada lingkaran. Titik tersebut ada pada lingkaran. Sedangkan jika jarak titik pusat menuju titik lingkarannya itu bernilai lebih dari jari-jari, maka titik tersebut berada di luar lingkaran. Selanjutnya ada kedudukan garis terhadap lingkaran. Misalkan di sini ada sebuah lingkaran yang berwarna hijau dengan titik-titik yang berwarna merah dan biru. Di sini saya akan membuat sebuah garis yang melalui titik merah, lalu melalui titik biru, dan tidak melalui titik yang ada di lingkaran. Di sini terbentuk 3 garis yaitu yang berwarna merah, biru, dan hijau. Untuk garis merah, dia melalui 1 titik pada lingkaran, sedangkan garis biru melalui 2 titik pada lingkaran, lalu garis yang hijau dia tidak melalui titik pada lingkaran sedikit pun. Maka dari sini bisa kita katakan bahwa kedudukan garis terhadap lingkaran ada 3, yaitu garis memotong 2 titik pada lingkaran, atau garis memotong 1 titik pada lingkaran, disebut juga garis menyinggung lingkaran, dan yang terakhir garis tidak memotong lingkaran. Untuk garis yang pertama yaitu garis memotong 2 titik pada lingkaran. Garis yang memotong 2 titik pada lingkaran memiliki nilai diskriminan yang lebih dari 0, di mana diskriminan dirumuskan dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Diskriminan ini berkaitan dengan persamaan kuadrat, di mana B adalah koefisien dari variabel yang linear atau pangkat 1, biasanya dilambangkan dengan X, sedangkan A adalah koefisien dari variabel yang berpangkat 2, biasanya dilambangkan dengan X kuadrat, sedangkan C adalah konstanta dari persamaan kuadrat tersebut. Yang kedua ada garis yang memotong 1 titik pada lingkaran.
Garis yang memotong satu titik pada lingkaran berlaku nilai diskriminannya sama dengan 0. Yang ketiga ada garis yang tidak memotong lingkaran. Garis yang tidak memotong lingkaran memiliki nilai diskriminan yang kurang dari 0. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-7 tentang persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran terbagi menjadi 3. Pertama, persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran yang di sebelah kiri. Oke, langsung aja kita masuk ke bagiannya. Misalkan ada sebuah lingkaran dengan di dalam koordinat kartesius dengan titik pusat dan titik pada lingkaran yang akan disimbolkan dengan titik pusatnya yaitu P dan titik pada lingkarannya titik M. Lalu akan ditarik sebuah garis yang melalui titik M dan akan ditarik sebuah garis yang melalui titik P dan M. Di mana di sini bisa kita simpulkan bahwa persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran yaitu titik M adalah X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Selanjutnya persamaan garis singgung lingkaran yang kedua, yaitu persamaan garis singgung lingkaran yang memiliki gradien M. Misalkan ada sebuah lingkaran dengan pusat P, A, B, lalu ditarik sebuah garis yang melalui titik pada lingkaran, namun diketahui hanya gradiennya, misalkan gradien tersebut adalah M. Maka rumus persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M adalah Y dikurangi B sama dengan M dikali X kurang A plus minus R dikali akar 1 plus M kuadrat. Yang ketiga ada persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran, yaitu yang berwarna pink ini yang sebelah kanan. Langsung ke slide berikut. Misalkan ada sebuah lingkaran pada koordinat kartesius, lalu ada sebuah titik pusat P, A, B dan titik di luar lingkaran Q, X, Y, maka persamaan garis singgung lingkarannya yang terbentuk ada 2, seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran, di sini contohnya titik Q, memiliki 2 persamaan. Oke, untuk persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran diperoleh dengan cara berikut. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat persamaan garis polar dengan substitusi titik Q, X, Y ke persamaan garis singgung lingkaran. Setelah disubstitusi, maka langkah kedua adalah akan terbentuk sebuah persamaan X dan Y, di mana di ruas kirinya dijadikan hanya bervariabel Y. Langkah ketiga adalah substitusi nilai Y yang didapat ke substitusi nilai Y di nomor 2 ke persamaan lingkaran. Setelah itu, selesaikan persamaan yang didapat untuk mendapatkan nilai X. Setelah didapatkan nilai X, maka bisa disubstitusi nilai X tersebut ke persamaan yang awal tadi, persamaan garis polar, untuk mendapatkan nilai Y, sehingga terbentuk sebuah titik singgung baru. Setelah mendapat titik singgung baru, maka titik singgung baru tersebut disubstitusi ke persamaan garis singgung lingkaran yang awal. Jika masih bingung, maka akan saya berikan contoh soalnya. Misalkan ada persamaan lingkaran X-1 kuadrat ditambah Y-1 kuadrat sama dengan 9. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran di atas dengan melalui titik 4,2. Untuk cara yang pertama, kita harus mengecek apakah titik yang kita lalui itu, yaitu titik 4,2, ada di luar lingkaran atau tidak. Caranya dengan menggunakan rumus kedudukan titik terhadap lingkaran. Jika titiknya itu di luar lingkaran, maka dia nilai jaraknya harus lebih dari nilai jari-jarinya. Jadi kita substitusi aja ke persamaan lingkaran, sehingga didapat 4 min 1 kuadrat ditambah 2 min 1 kuadrat titik-titik 9. Lalu bisa disederhanakan jadi 3 kuadrat tambah 1 kuadrat titik-titik 9.
Lalu dihasilkan nilai 10 di ruas kiri dan di ruas kanan ada 9. Maka bisa dikatakan bahwa 10 lebih dari 9. Karena jarak dari titik pusat ke titik 4,2 bernilai lebih dari jari-jarinya, maka bisa dikatakan bahwa titik 4,2 berada di luar lingkaran. Jika sudah terbukti titiknya itu berada di luar lingkaran, maka tinggal substitusi titik tersebut ke persamaan garis singgung lingkaran. Jadi didapatkan persamaan 4-1 dikali X-1 ditambah 2-1 dikali Y-1 sama dengan 9. Bisa disederhanakan sehingga didapat 3X-3 ditambah Y-1 sama dengan 9. Lalu cara yang kedua adalah jadikan ruas kiri hanya variabel Y, sehingga didapat Y sama dengan 13 min 3X. Setelah didapat nilai Y-nya masih dalam bentuk persamaan, maka substitusi nilai Y yang masih dalam bentuk persamaan ini ke persamaan lingkaran, sehingga didapatkan persamaan baru yaitu X-1 kuadrat ditambah 13 min 3X dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 9. Disederhanakan menjadi X-1 kuadrat ditambah 12 min 3X kuadrat sama dengan 9. Lalu dijabarkan yang dikuadratkan dalam kurung ini menjadi X kuadrat min 2X plus 1 ditambah 9X kuadrat min 72X plus 144. Lalu yang jari-jari di ruas kanan dipindah ke kiri menjadi negatif 9 sama dengan 0. Disederhanakan saja bagian-bagian yang X kuadrat, yang X, dan yang konstanta sehingga menjadi 10X kuadrat min 74X ditambah 136 sama dengan 0. Sehingga bisa dibagi 2, lalu didapatkan 5X kuadrat min 37X tambah 68 sama dengan 0. Di sini bisa kita faktorkan polinomialnya menjadi 5X min 17 dikali X min 4 sama dengan 0. Sehingga bisa kita pecah menjadi 5X min 17 sama 0 atau X min 4 sama dengan 0. Maka dapat dihasilkan nilai X yaitu X sama dengan 17/5 atau X sama dengan 4. Setelah dapat nilai X, maka kita harus mensubstitusi nilai X yang kita dapat ke persamaan polarnya, sehingga didapat nilai Y. Ke yang Y sama dengan 13 min 3X. Kita masukkan nilai X yang pertama yaitu 17/5. Jika X-nya sama dengan 17/5, maka Y sama dengan 13 min 3 dikali 17/5. Sehingga jika dihitung, maka dihasilkan nilai Y sama dengan 14/5. Untuk nilai X yang kedua, jika X sama dengan 4, maka Y sama dengan 13 min 3 dikali 4. Jika dihitung, maka akan menghasilkan Y sama dengan 1. Dari sini kita mendapatkan titik singgung baru, yaitu titik 4,1 dan 17/5,14/5. Setelah didapat titik singgung, maka tinggal substitusi lagi titik singgung tersebut ke persamaan garis singgung lingkaran yang di awal tadi. Untuk yang titik pertama yaitu 4,1, maka masukkan saja ke persamaan singgungnya menjadi 4-1 kali X-1 ditambah 1-1 dikali Y-1 sama dengan 9. Disederhanakan menjadi 3X-3 sama dengan 9. Lalu 3X sama 12, maka X sama dengan 4. Persamaan garis singgung lingkaran yang pertama adalah X sama dengan 4. Lalu untuk titik yang kedua, titik 17/5,14/5. Sama caranya tinggal disubstitusi ke persamaan garis singgung lingkaran di awal, sehingga terbentuk persamaan 17/5 dikurang 1 dikali X-1 ditambah 14/5 min 1 dikali Y-1 sama dengan 9. Disederhanakan pecahannya menjadi 12/5 dikali X-1 ditambah 9/5 dikali Y-1 sama dengan 9. Agar kita hilangkan pecahannya supaya lebih sederhana, maka dikali 5 kedua ruas, sehingga didapatkan 12 kali X-1 ditambah 9 dikali Y-1 sama dengan 45. Lalu didistribusi perkalian koefisiennya menjadi 12X-12 ditambah 9Y-9 sama dengan 45. Konstantanya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga dihasilkan 12X ditambah 9Y sama dengan 66. Disederhanakan dengan dibagi 3 kedua ruas, yaitu didapatkan 4X tambah 3Y sama dengan 22. Jadi ada dua persamaan garis singgung lingkaran yang didapat, yaitu X sama dengan 4 dan 4X ditambah 3Y sama dengan 22. Begitulah cara untuk mendapatkan persamaan garis singgung lingkaran yang titiknya itu berada di luar lingkaran. Baik, sekian
penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat bagi yang mendengar dan menonton. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.